Dan Pak Rudi, saya juga tidak tahu, tiba-tiba naik pitam, berdiri menyerang saya sambil nunjuk-nunjuk kepada saya. Waktu itu saya masih tetap duduk, tak pateni, jadi sudah mau mukul saya, namun rekomendasi dari kedua orang itu nanti kita sepakat untuk mendukung dan memenangkan calon yang direkomendasi. Karena sudah nyerang, jadi sudah menyerang saya, tak pateni, dan dia sudah angkat kursi, dikerokan ke saya, namun disaut sama namanya Mucus, dan saya langsung diamankan sama teman-teman. Itu kronologis dari apa ya? Iya. Kronologis dari awal, jadi tanggal 29 ini kami bakal calon ini mendapat undangan dari Bapak RT Durudatmo untuk mengadakan koordinasi. Nah, di situ kita sampaikan, sama-sama menyampaikan kepada beliau, intinya dengan turunnya rekomendasi itu teman-teman menyatakan kecewa. Namun setelah menyatakan kecewa, masing-masing menyatakan sikap masing-masing. Termasuk saya menyatakan sikap bahwa saya tidak akan ikut tim pemenangan. Itu yang saya sampaikan kepada beliau, hanya itu. Dan setelah itu ditanggapi oleh Pak Rudi, dan Pak Rudi, saya juga tidak tahu, tiba-tiba naik pitam, berdiri menyerang saya sambil nunjuk-nunjuk kepada saya. Waktu itu saya masih tetap duduk, tak pateni, jadi sudah mau mukul saya, namun dilerai sama teman-teman. Begitu kuatnya Pak Rudi itu berontak, akhirnya lepas dari pegangan teman-teman itu, lalu dia ngambil kursi mau dikeprokan kepada saya, mau dihantamkan kepada saya, namun alhamdulillah kursi itu bisa disaut sama Mucus. Dengan insiden yang terjadi tanggal 29 hari Kamis kemarin di Mary Corner, jadi saya sudah merasa diancam, dan karena sudah ada tindakan untuk menyakiti diri saya, bahkan ada nada-nada ancaman pembunuhan, maka sebenarnya saya tunggu etiket baiknya untuk minta maaf pada saya. Namun kemudian sampai hari ini beliaunya juga tidak berkomunikasi sama sekali dengan saya, maka saya melaporkan hal ini, kejadian itu langsung kepada Kapolres Kota Surakarta. Jadi intinya saya kenapa lapor, saya secara pribadi jiwa saya merasa terancam, dan saya juga punya keluarga. Nah, pasti keluarga saya punya kekhawatiran tentang ini. Dan yang selanjutnya, bahwa saya sebagai warga negara di mata hukum sama. Dilanjutkan Mas Muhammad. Nah, sekarang apa yang nanti Menerima pendaftaran yang mendaftarkan dari masing-masing DPC sama DPD. Rekomendasi dari kedua orang itu nanti kita sepakat untuk mendukung dan memenangkan calon yang direkomendasi. Makanya kita melakukan protes. Kalau bisa nambahi bahwa terjadi insiden. Ini perlu saya sampaikan, memang saya sampaikan ke media, dan nanti soal ditulis apa adanya. Jadi terjadi insiden bahwa Pak Rudi itu menyampaikan bahwa bakal calon yang direkomendasi dari DPP itu adalah Teguh Prakosa sama Bambang Nugroho. Saya pertanyakan, surat rekomendasinya mana? Beliau menjawab hanya lewat WA. Saya kejar, masa rekomendasi hanya lewat WA? WA-nya mana? WA-nya nggak di sama saya. Nah,
Hanya lewat WA, di WA oleh DPP, saya diperintah oleh DPP untuk Teguh Prakoso sama Bambang Nugroho itu tadi. Masih saya kejar lagi loh. Kalau nanti malam itu harus mendaftarkan ke KPU sebagai bakal calon, salah satu syaratnya adalah surat rekomendasi dari partai yang mengusung. Kalau tidak itu tidak mungkin diterima oleh KPU. Syarat itu. Wah, akhirnya terjadi insiden. Rudi marah dengan saya dan berdiri mau mukul saya dan memaki-maki saya, mau mateni saya. Saya diam aja gitu. Oh, pateni saya, silahkan. Kalau mau mateni saya silahkan. Saya tidak akan lari. Benar ini kejadian, benar. Silahkan mateni saya kalau mateni saya. Saya masih duduk. Terus Rudi dipegangi sama teman-teman, dilerai sama teman-teman. Akhirnya dia masih berot, lepas dia ngambil kursi mau dikeprok ke saya sudah berdiri. Jadi saya juga megang kursi. Akhirnya saya juga ditarik oleh teman-teman. Akhirnya saya dikeluarkan. Dan waktu perjalanan keluaran saya dikeroyok sama anaknya Pak Rudi, sama beberapa orang yang ikut warung itu, laki-laki yang ngewangi di situ. Saya dikeroyok. Benar, keroyok. Anaknya Pak Rudi sudah memukul saya, kemudian saya tangkis. Saya tangkis, begitu saya tangkis, ya kan? Saya tantang dia. Lihat melu-melu. Silakan. Pukul saya milih. Saya dekat. Pukul saya, silakan milih. Kalau belum terima, ayo kemana? Kita keluar. 1 lawan 1. Kayak gitu kan? Nah, dengan ini saya karena ini sudah merupakan ancaman Rudi mau mateni saya, secara terbuka saya mohon perlindungan dari Polri karena ini sudah bentuk ancaman. Nanti kalau sewaktu-waktu ada kejadian di luar ini, saya mohon perlindungan dari Polri. Itu intinya. Terima kasih. Calon wali kota dan 12 wakil wali kota itu HAM dan komitmen di dalam dikumpulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang di Rumah Makan Dahlia di 5 itu kita ketua DPC mengatakan dengan pengurus DPC dengan kita balon yang diundang 20 ini rekomnya ada 2, 1 buat balon wali kota dan 1 buat wakil wali kota. Saling menguatkan. Kita siapapun yang diberikan rekom itu kita saling menguatkan. Jadi dari 20 itu, kalau konteksnya sekarang wakil wali kota tidak di dalam 20 orang itu, berarti ini sudah menyalahi proses. Saya katakan. Dan dengan ini saya mau membacakan, nanti bisa disampaikan ya untuk kopinya, pernyataan sikap bakal calon wali kota dan wakil wali kota PDI Perjuangan Surakarta tahun 2024 atas penetapan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, kami bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta mendaftar melalui PDI Perjuangan dengan menyatakan sikap bahwa pertama, sejatinya PDI Perjuangan memiliki proses politik yang sangat demokratis. Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota dibuka secara umum bagi kader ataupun non-kader. Proses konsolidasi politik yang dijalankan juga sangat demokratis, dengan berkeliling ke setiap ranting dan anak ranting untuk memperkenalkan bakal calon kepala kepada masyarakat dan kader di akar rumput tiap malam itu. Yang kedua, DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta menerima pendaftaran dari 8 calon wali kota dan 12 bakal calon wali kota, wakil wali kota. Yang ketiga, dalam nama-nama yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota tidak terdapat nama Bambang Nugroho. Itu siapa? Yang
Pak Bambang Nugroho juga tidak mengikuti fit and proper test yang diadakan oleh PDI Perjuangan DPD Jawa Tengah. Itu tadi apanya terlampir nanti di sini. Lampiran jelas agak. Terus yang kelima, Bambang Nugroho tidak pernah terjun langsung ke ranting dan anak-ranting untuk sosialisasi dan memperkenalkan diri kepada masyarakat dan kader akar rumput. 6. Sudah sepatutnya meskipun keputusan penunjukan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ada di tangan DPP PDI Perjuangan Pusat, sepatutnya pengumuman bakal calon wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yakni Bapak F.X. Hadi Rudiatmo. 7. Bahwa rekomendasi kepada Teguh dan Bambang adalah bentuk pengingkaran proses demokrasi yang selama ini menjadi jiwa dan spirit dari PDI Perjuangan. Dengan demikian, Bambang Nugroho tidak sah dicalonkan sebagai bakal calon wakil wali kota dari PDI Perjuangan Kota Surakarta, baik secara yuridis formil, politis maupun sosiologis. Kami mendesak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta untuk bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran yang telah dibuka oleh PDI Perjuangan Kota Surakarta, sehingga apabila pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2024 PDI Perjuangan mengalami kekalahan, maka kami menuntut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusannya. Demikian salam perlawanan dari kami. Jadi tidak mengurangi rasa hormat karena ini sudah merupakan pendaftaran di DPP itu nggak ada menurut